Pemerintah turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh PT Sritex usai dinyatakan pilot. Kementerian Ketenagakerjaan pastikan ribuan buruh yang di PHK akan dipekerjakan kembali dalam 2 pekan ke depan. Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menutup permanen perusahaan usai dinyatakan pilot. Momen hari terakhir PT Sritex beroperasi pada Jumat 28 Februari lalu diwarnai isak tangis ribuan karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Penutupan Sritex menyebabkan setidaknya 10.669 buruh terkena pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Pemerintah pun turun tangan mengawal badai PHK massal yang menimpa lebih dari 10.000 buruh Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo memastikan ex-pekerja Sritex akan dipekerjakan kembali pada 2 pekan ke depan. Bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Untuk pembukaan kembali PT Sritex itu akan diputuskan dalam 2 minggu ke depan. Nah, harapan kami nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, ex-Sritex yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu untuk di pekerjaan yang baru. Sebelumnya pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sritex atas putusan pilot dari Pengadilan Niaga Semarang. Kurator kepailitan Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK dan memastikan mendapatkan pesangon serta tunjangan hari raya hingga jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Pemerintah sudah turun tangan atas PHK besar-besaran karyawan Sritex dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi 10.000 buruh yang terkena PHK. Namun banyak pihak mempertanyakan bagaimana hak-hak para karyawan apalagi saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan ex-karyawan Sritex pasti membutuhkan tunjangan hari raya untuk Lebaran nanti. Pasalnya berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 3 disebutkan bahwa pekerja yang hubungan kerjanya berakhir lebih dari 30 hari sebelum hari raya maka tidak berhak atas tunjangan hari raya. Namun pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK dan memastikan buruh mendapatkan pesangon serta tunjangan hari raya dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Itu kedua, mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua, JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik bus itu. Sementara itu, menurut pengakuan para karyawan, mereka akan mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran karena telah ditandatangani oleh kurator. Udah ditandatangani kemarin semua. Kapan itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang
mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritek Group, seluruh karyawan Sritek Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Dapat pesangon, terus dapat THR. Sebelumnya, tangis pilu mewarnai perpisahan ribuan ex-karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pasca penutupan Sritex untuk selamanya. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Para ex-karyawan Sritex terlihat saling menguatkan dan memberi semangat untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berdiskusi dengan puluhan buruh yang menjadi korban PHK di Garut, Jawa Barat. Pemerintah berjanji memperjuangkan hak buruh yang belum diterima dari perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menemui puluhan buruh yang mewakili 2.000 lebih buruh PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Wamenaker menyebut, maraknya PHK secara massal lebih banyak disebabkan faktor kondisi industri global yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. PHK secara besar-besaran tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara lain karena kondisi industri global saat ini. Namun nasib buruh tetap menjadi prioritas Kementerian Ketenagakerjaan agar para buruh mendapatkan haknya. Posisinya tidak jelas antara di PHK atau tidak. Di sisi lain kan mereka juga membutuhkan program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah terkait misalnya jaminan kehilangan kerja JKP, kedua jaminan hari tua. Nah ketiga yang nggak kalah penting adalah pesangon mereka, hak mereka itu gaji mereka dan status itu. Kalau seandainya PHK ini menggantung, itu juga merusak ini mereka. Harapan mereka, dan ini kita sebagai negara tidak akan diam melihat kejadian ini, yang pasti itu. Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan yang pilot dan akan memutus hubungan kerja para buruh harus melapor kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal ini untuk memberikan antisipasi dan waktu bagi para buruh, pemerintah, serta perusahaan untuk mencari solusi dan kesepakatan sebelum melakukan PHK besar-besaran. Dari Garut, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan.